Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Resa Nur Halimatus Syadiah di mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi masih di cerita rakyat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ciri atau karakteristik yang terdapat di dalam cerita rakyat. Maka kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik secara tulis maupun lisan. Lalu, adapun indikator pencapaian kompetensinya adalah mendata ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat. Maka adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat yang didengar ataupun dibaca. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, pada pertemuan lalu kita sudah membahas atau mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam cerita rakyat Legenda Ikan Dewa. Nah, dalam cerita rakyat tidak hanya mengandung nilai-nilai yang bisa kita ambil hikmahnya, namun juga ada ciri atau karakteristik yang menjadi pendukung dalam isi ceritanya. Nah, cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat dan menyebar sejak zaman Melayu klasik, sehingga bahasa yang digunakannya pun bahasa Melayu klasik. Kemudian adapun ciri-cirinya yaitu kemustahilan, kesaktian para tokoh, anonim, istana sentris, dan alurnya berbingkai. Namun sebelum membahas lebih lanjut, kita saksikan dulu video animasi dari cerita rakyat Ande-Ande Lumut. Ande-Ande Lumut. Dahulu kala, berdirilah dua kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayenggrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari peperangan, maka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun, putra Raja Jenggala, dengan Dewi Sekartaji, putri Raja Kediri. Suatu hari, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Ketika pertempuran berlangsung, Dewi Sekartaji melarikan diri. Dia menyamar sebagai gadis desa dan tinggal dengan seorang janda dengan 3 orang putrinya, yaitu Klenting Abang, Klenting Ijo, dan Klenting Biru. Dewi Sekartaji diangkat menjadi anak dan diberi nama Klenting Kuning. Namun Klenting Kuning tidak diperlakukan dengan baik. Setiap hari ia disuruh mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Ketiga kakak angkatnya sangat pemalas. Mereka bisa hanya menyuruh saja. Klenting Kuning, cuci bajuku. Cuci juga selendangku. Baik, Kak. Kerajaan Jenggala telah kembali aman. Panji Asmarabangun telah berhasil mengalahkan musuhnya yang menyerangnya. Tetapi ia sedih karena Dewi Sekartaji telah meninggalkan istana. Ia pun bertekad untuk mencarinya. Ia mengerahkan para pengawal untuk mencari keberadaan Dewi Sekartaji. Selang beberapa waktu, seorang pengawal mengabarkan ia bertemu seorang gadis yang mirip dengan Dewi Sekartaji di sebuah desa. Panji Asmarabangun
berangkat ke desa Dadapan. Desa itu berseberangan dengan desa di mana Kelenting Kuning tinggal. Ia tinggal di rumah Mbok Randa. Ia menjadi anak angkat Mbok Randa dan menyamar sebagai ande-ande lumut yang sedang mencari jodoh. Berita tentang ande-ande lumut mencari jodoh segera tersebar. Kelenting abang, kelenting ijo, dan kelenting biru berdandan secantik-cantiknya untuk melamar ande-ande lumut. Tak lupa mereka memakai perhiasan dan pakaian yang bagus. Kelenting Kuning, kamu tidak usah ikut melamar. Kamu di rumah saja. Pergilah ke sungai dan cuci semua pakaian kotor itu. Perintah kelenting biru. Mereka pun segera berangkat. Kelenting Kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar ande-ande lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmara Bangun. Dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Kelenting Kuning pun bergegas pergi ke desa Dadapan. Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai. Dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Mereka menyanggupi persyaratan itu. Satu persatu mereka naik ke punggung Yuyu Kangkang untuk menyeberangi sungai. Beberapa saat kemudian, sampailah Kelenting Kuning di tepi sungai. Ia pun bertemu dengan Yuyu Kangkang. Yuyu Kangkang menawarkan jasa untuk menyeberangkan dengan syarat Kelenting Kuning harus menciumnya. Kelenting Kuning menolak syarat itu. Ia memaksa Yuyu Kangkang untuk memberangkatkannya. Tanpa syarat itu, Yuyu Kangkang tidak mau menyeberangkannya. Kesabaran Kelenting Kuning sudah habis. Ia mengeluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu Kelenting Kuning menyeberangi sungai. Kelenting Kuning segera naik ke punggung Yuyu Kangkang dan sampailah ia ke seberang sungai. Ibu dan ketiga kakak angkatnya lebih dulu sampai di rumah Mbok Randa. Secara bergantian, Kelenting Abang, Kelenting Ijo, dan Kelenting Biru menunjukkan kecantikannya pada ande-ande lumut. Tetapi tak satu pun dari mereka yang terpilih. Mereka telah mencium Yuyu Kangkang. Beberapa saat kemudian, tibalah Kelenting Kuning di rumah Mbok Randa. Ande-ande lumut memilih Kelenting Kuning sebagai istrinya karena dia tahu bahwa Kelenting Kuning adalah Dewi Sekartaji dan dialah satu-satunya wanita yang tidak mencium Yuyu Kangkang. Ande-ande lumut membongkar penyamarannya. Diceritakannya bahwa dirinya adalah Panji Asmara Bangun. Akhirnya Panji Asmara Bangun dan Dewi Sekartaji telah berkumpul kembali. Mereka mengajak Mbok Randa untuk tinggal di istana sebagai ucapan terima kasih. Mereka pun hidup bahagia. Nah, dari tayangan video cerita rakyat Ande-Ande Lumut tadi dapat kita identifikasi ciri atau karakteristiknya. Namun, kita bahas terlebih dahulu materi mengenai ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat. Itu yang pertama adalah pralogis atau kemustahilan. Jadi, kemustahilan dalam cerita rakyat tampak pada segi cerita yang disajikannya. Jadi, erat kaitannya dengan ketidaklogisan atau berada di luar nalar.
Jadi dalam cerita rakyat itu biasanya isi ceritanya mengandung hal-hal yang tidak masuk akal gitu. Jadi tidak bisa diterima oleh akal pikiran kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kesaktian para tokoh. Nah, selain kemustahilan, dalam cerita rakyat juga terdapat kesaktian para tokoh. Jadi tokoh-tokohnya memiliki kekuatan atau kesaktian seperti itu. Yang ketiga yaitu anonim. Nah, anonim sendiri artinya tidak diketahui siapa pengarangnya. Jadi cerita rakyat tidak ada yang mengetahui siapa nama pengarangnya atau siapa penceritanya. Hal ini disebabkan karena cerita rakyat menyebar melalui ujaran atau lisan, jadi dari mulut ke mulut, sehingga tidak ada yang mengetahui nama jelas dari pengarangnya. Yang keempat yaitu istana sentris. Nah, jadi dalam cerita rakyat, isi ceritanya bertemakan atau berlatar belakang tentang kerajaan. Jadi isi ceritanya itu kalau tidak tentang lingkungan kerajaan berarti keluarga kerajaan. Nah, lalu ciri yang kelima adalah alurnya berbingkai. Maksudnya adalah adanya cerita di dalam cerita. Jadi dalam cerita rakyat biasanya tidak hanya membahas satu persoalan saja, tetapi membahas 2 hingga lebih permasalahan. Misalnya, dalam cerita rakyat Aku dan Dia, nah tidak hanya membahas persoalan aku dan dia saja, tetapi ada membahas tentang mereka atau kamu, seperti itu. Nah, setelah mengetahui ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat, kita dapat identifikasi ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat Ande-Ande Lumut tadi. Nah, kita bahas secara lebih detail ya. Nah, yang pertama cirinya itu adalah kemustahilan. Dengan peristiwanya di sana sang bangau bisa berbicara dengan manusia dan juga adanya seekor kepiting raksasa yang bisa dinaiki oleh manusia. Nah, peristiwa ini dibuktikan dengan kutipan teks. Nah, seperti berikut. Mereka pun segera berangkat. Kelenting kuning segera pergi ke sungai untuk mencuci. Tiba-tiba datanglah seekor burung bangau dan memberinya sebuah cambuk. Pergilah melamar Ande-Ande Lumut agar kamu dapat bertemu dengan Panji Asmarabangun dan bawalah cambuk ini, kata sang bangau. Kemudian ada kutipan lain tentang kepiting raksasa tadi. Tiba-tiba muncul seekor kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Kepiting itu menawarkan diri untuk membantu menyeberangi sungai dengan syarat mereka harus mencium Yuyu Kangkang. Nah, kemudian ciri yang kedua yaitu kesaktian para tokoh. Dengan peristiwanya adalah kelenting kuning memukulkan cambuk ke sungai hingga air sungai tersebut menjadi surut. Dibuktikan dengan kutipan teks. Kesabaran kelenting kuning sudah habis. Ia keluarkan cambuk dan memukulkannya ke sungai. Seketika itu juga air sungai surut. Yuyu Kangkang ketakutan. Akhirnya ia mau membantu kelenting kuning menyeberangi sungai. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu istana sentris. Di sini peristiwanya menceritakan tentang sebuah kerajaan besar dari Jawa Timur dan tokoh-tokohnya pun dari keluarga kerajaan, yaitu Panji Asmarabangun dan Dewi Sekartaji. Dibuktikan dengan kutipan teks berikut. Dahulu kala, berdirilah kerajaan besar di wilayah Jawa Timur, yaitu Kerajaan Jenggala dan Kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggala dipimpin oleh Jaya Negara dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jahyangrana. Untuk mempersatukan kedua kerajaan dan menghindari perperangan, mereka dijalinlah sebuah ikatan pernikahan antara Panji Asmarabangun putra Jaya Negara dengan Dewi Sekartaji. Nah, kemudian ciri yang selanjutnya yaitu alurnya berbingkai. Di sini peristiwanya itu adalah menceritakan persoalan lain, yaitu tentang keluarga kakak angkatnya dari kelenting kuning. Dibuktikan dengan kutipan teks berikut.
Sementara itu, ibu dan ketiga kakak angkatnya sudah sampai di tepi sungai. Mereka bingung, tak ada satupun perahu yang tampak. Jembatan juga tidak ada. Lalu, bagaimana mereka menyeberang? Sungai itu sangat luas, dalam, dan deras arusnya. Nah, tadi adalah contoh bagaimana mengidentifikasi ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat Ande-Ande Lumut. Jadi itu saja mungkin yang dapat Ibu sampaikan mengenai materi ciri atau karakteristik yang terdapat dalam cerita rakyat. Sebagai kesimpulan, yaitu cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat dan menyebar sejak zaman Melayu klasik, sehingga bahasa yang digunakannya pun bahasa Melayu klasik. Kemudian ada pun ciri-cirinya yaitu kemustahilan, kesaktian para tokoh, anonim, istana sentris, dan alurnya berbingkai. Nah, lalu pada minggu lalu kalian sudah mengidentifikasi nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat berjudul Haryang Banga dan Ciung Wanara. Nah, sekarang coba identifikasi ciri atau karakteristiknya ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton atau sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat dan terus belajar. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.